Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih hari ini. Kita nggak kerasa di pertemuan kelima. Sebelumnya saya mengucapkan permohonan maaf karena di minggu lalu, di hari Kamis, saya mengikuti kegiatan di luar kota, program CSR Telkomsel di kabupaten yang memang waktunya cukup padat selama 4-5 hari di sana. Jadi saya minta maaf belum bisa mengikuti kegiatan untuk mengajar di minggu lalu. Nah, untuk di hari ini kita melanjutkan kegiatan perkuliahan kita di pertemuan kelima ya. Saya izin share. Materinya udah terlihat? Sudah ya? Udah, Em, Pak. ya. Oke, Udah, Pak. baik. Untuk hari ini tanggal 26 September 2024 kita pertemuan kelima mata kuliah digital marketing untuk prodi kewirausahaan ya. Nah, di minggu lalu saya memberikan assignment buat teman-teman untuk membuat tugas membuat CV dan surat lamaran pekerjaan dari info lowongan pekerjaan Officer Development Program di Bank Mandiri. Ini dan teman-teman juga sudah mensubmit tugasnya. Kalau saya boleh share untuk tugas di minggu lalu yang sudah membuat tugas tepat waktu, terima kasih. Untuk tugas tugas keempat ya, tugas keempat untuk teman-teman untuk mengupload sebentar. Oke, nih ya. Ada beberapa orang juga yang nggak membuat tugas. Terima kasih yang sudah membuat tugas ya, mengupdate. Kemudian untuk link absensi untuk hari ini juga sudah saya share di grup WA kelas. Silakan absen selama jam kegiatan perkuliahan dari pukul setengah 6, setengah 5 sore sampai jam 6 nanti sore ya. Jadi mohon untuk absen juga tepat waktu. Oke, saya coba lanjutkan untuk nge-review tugasnya rekan-rekan semua. Jadi mungkin ini review ataupun belajar untuk membuat CV dan surat lamaran pekerjaan ini mungkin lihat sepele ya, namun saya sebagai seorang recruiter juga biasanya pada saat saya mencari karyawan, pengalaman saya dari misalnya saya butuh satu posisi lowongan yang saya post, kemudian yang lamar itu bisa 100-200 orang gitu ya. Jadi sebagai seorang recruiter nggak mungkin dari 200 orang itu saya panggil semua, pasti akan menghabiskan waktu yang cukup banyak ya di sela-sela kesibukan saya. Jadi biasanya saya akan sortir, mungkin dari 200 orang itu saya akan memanggil 20 orang gitu ya, alias sekitar 10%-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ini tidak menyiapkan dengan baik, ya teman-teman lamarannya akan bisa disingkirkan gitu ya. Jadi banyak para pelamar kerja atau yang pencari kerja pada saat membuat lamaran kerjaan itu mereka ini ya membuat CV dan surat lamaran pekerjaan asal-asalan. Nah, ini tips dari saya yang mungkin nggak diajar dari dosen lain karena mungkin saya sebagai dosen praktisi yang hampir 20 tahun bekerja di IT ataupun di telco industri, yang harapannya dari pengalaman ini bisa teman-teman ambil ya. Jadi pada saat lulus nanti dari Universitas Negeri Medan ya, dan Universitas Negeri Jambi, teman-teman membuat CV atau surat lamaran juga harus looks good, looks profesional dan menarik desainnya ya, jangan membuat desain yang asal-asalan. Nah, kita di minggu kemarin teman-teman saya minta untuk belajar bagaimana membuat CV yang menarik, yang bagus, yang harapannya ini bisa bermanfaat buat teman-teman mungkin setelah ini lulus 1 tahun lagi, 1 tahun setengah lagi misalnya ya. Dan ini sangat bermanfaat buat teman-teman nanti ke depannya seperti itu. Nah, ini
Surat lamaran yang dibuat oleh teman-teman, saya sampling ambil beberapa surat lamaran. Jadi kalau saya perhatikan rata-rata surat lamaran pekerjaan yang dibuat oleh rekan-rekan semua, anggota kelas Prodi Kewirausahaan mata kuliah digital marketing ini polos semua gitu ya, dibuat di Word, kemudian polos, nggak ada aksen warna atau tambahan lain. Di sini isinya, kalau menurut saya secara overall isinya bagus, cukup rapi ya, namun polos gitu ya. Nah, sedangkan sekarang saat ini teman-teman membuat surat lamaran pekerjaan, kalau saran saya nggak harus polos gitu ya. Jadi harus yang lebih berwarna gitu. Jadi nggak hanya CV, tapi juga surat lamaran pekerjaan pun teman-teman juga bisa membuat dengan lebih berwarna. Ini contohnya, ini di kelas sebelah, mahasiswa saya di kelas internasional membuat CV yang membuat surat lamaran pekerjaan yang berbeda dengan surat lamaran pekerjaan teman-teman yang hanya polos. Jadi bisa dibuat dengan lebih berwarna, bisa menggunakan bahasa asing ataupun teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia, kemudian dicantumkan nomor telepon, alamat, misalnya di sini ada LinkedIn, Instagram, Twitter gitu ya. Kemudian lebih berwarna seperti itu. Jadi ini juga kalau Charlie sebelah kiri ada fotonya gitu ya. Jadi lebih berwarna, jadi lebih nggak monoton gitu ya. Karena pada saat kita mensortir kayak saya, pada saat mensortir 200 orang misalnya ya, saya pasti akan lihat, wah CV mana nih yang bagus, surat lamaran mana yang bagus. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, standar-standar aja, kemungkinan besar kita nggak lolos sortir ke tahap berikutnya itu sangat besar ya. Jadi teman-teman bisa mulai untuk membuat surat lamaran pekerjaan itu yang lebih berwarna lagi, dan bila perlu untuk surat lamarannya juga di print warna termasuk CV-nya, jadi nggak hitam putih. Jadi akan lebih tertarik si selektor yang akan menseleksi teman-teman untuk melihat, wah ini bagus nih gitu ya, seperti itu. Jadi mohon untuk bisa diperbaiki ke depannya agar teman-teman lebih gampang lagi setelah lulus dengan tips yang saya berikan. Teman-teman, oh iya, dulu pernah diajar oleh Pak Bambang tahun 2024 di bulan September, belajar mengenai membuat surat lamaran pekerjaan. Teman-teman membuat yang bagus, yang menarik sehingga langsung bisa lulus dan bisa bekerja seperti itu. Nah, ini contoh CV yang teman-teman buat ya, overall bagus, sudah berwarna, fotonya juga harusnya sebaiknya ke depannya nih bagus nih kayak Mbak Nashwa Kalista ya. Terus juga Anissa Azahra yang pakai pakai backgroundnya, kemudian ada merah, ada biru, kemudian juga formal, pakainya menggunakan blazer ya, dalamannya putih ya. Kalau sebelah kiri Aldira Lidwina ini mungkin cocok buat foto Instagram atau TikTok atau medsos gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman membuat CV, saran saya eh, buatlah foto fast foto yang menarik, misalnya dari gaya samping, tapi di foto studio yang memang hasilnya bagus, sehingga pada saat teman-teman mencantumkan foto profilnya itu akan lebih menarik dan lebih berwarna gitu ya, lebih lebih baik. Kemudian juga CV-nya juga harus dicantumkan info profile, pendidikan, kalau ada pengalaman magang, skills, kemampuan bahasa asing, bahasa Inggris gitu ya. Kemudian dan lain-lain yang mungkin itu bermanfaat bagi teman-teman nanti pada saat seleksi tahap selanjutnya. Jadi nggak biasa-biasa aja, harus yang lebih berwarna. Ini contohnya mahasiswa saya misalnya ya, ada foto yang clear misalnya, yang jelas gitu ya. Kemudian kalau cowok mungkin bisa ada dasinya gitu ya. Kemudian pakai jas lebih baik lagi gitu ya. Kemudian juga kemampuan profil diri ya, kemampuan pernah mengikuti magang di mana, skillsnya apa yang bisa digunakan, misalnya saya bisa menggunakan editing Canva misalnya ya, apa editing Adobe Photoshop, Illustrator, kemampuan bahasa, hobi, technical skills, kemudian pengalaman organisasi, misalnya pernah mengikuti misalnya jadi ketua BEM atau ikut kegiatan-kegiatan lain, atau pernah pencapaiannya pernah mengikuti dan juara satu lomba cerdas, apa, lomba debat bahasa Inggris atau kompetisi ilmiah lainnya yang
membuat teman-teman itu lebih menarik ya. Walaupun mungkin teman-teman pengalaman bekerja belum ada, cuma sebagai pengalaman magang aja 2 bulan 3 bulan, tapi teman-teman punya pengalaman organisasi yang bagus ya. Contohnya coba yang Najwa Yuliansa sebelah kanan, pengalaman organisasi yang bagus, IPK-nya bagus misalnya ya. Ini juga bisa mendorong buat si rekruter itu akan tertarik CV kita, dan kita akan bisa lolos ke tahap selanjutnya, dan tahap selanjutnya juga masih banyak. Mulai yang pertama seleksi berkas, tes psikotes, kemudian interview. Interview juga bisa beberapa kali. Kemudian juga ada juga tes kesehatan dan lain-lain yang tentunya sangat panjang prosesnya. Harapannya minimal teman-teman itu bisa lolos di tahap seleksi berkas dulu gitu ya. Caranya adalah yang membuat CV yang bagus, surat lamaran yang bagus yang menarik, dan bisa berbicara bahwa ini loh profil saya. Karena teman-teman tuh kan kita pada saat kita mau melamar kerja itu kan kita jualan gitu ya. Kita jual diri bahwa ini profil saya punya kemampuan A B C D E, saya lulusan dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, prodi kewirausahaan, saya punya kemampuan A B C D E, pengalaman organisasi A B C D E yang mungkin bisa bermanfaat dan membuat si rekruter itu tertarik ya, seperti itu. Nah, ini jadi membuat cover letter atau surat lamaran pekerjaan ya, jangan polos-polos, bisa ditambahkan di sisi samping kanan, di atas gitu ya. Yang tadi teman-teman sudah buat yang polos itu bisa tinggal ditambahkan aja tuh headernya, atau keterangan di samping personal info, atau di bawah tanda tangan, atau di atas ada foto dan lain sebagainya, sehingga lebih berwarna dan menarik dibandingkan surat lamaran yang polos-polos aja gitu. Ini contoh sebelah kiri, contoh CV yang polos aja, dibandingin sebelah kanan kan lebih menarik yang sebelah kanan. Jadi artinya ketika kita membuat CV, kita harus memperhatikan hal ini. Jadi nggak hanya polos-polos aja warna putih, tapi juga berwarna sebelah kanan lah, itu lebih menarik ya, seperti itu. Ini contoh CV yang looks profesional ya, bagus. Tadi kayak Nazwa, ini jadi contoh juga yang mulai dari professional experience, pendidikan, personal achievement, course atau conference yang pernah diikuti, sertifikasi misalnya pernah mengikuti sertifikasi digital marketing, eh, dan lain-lain yang mungkin bermanfaat ya untuk karir teman-teman pada saat seleksi ke depannya. Oke, saya pikir cukup untuk tips dari saya terkait bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan tips untuk bisa lolos, membuat CV dan surat lamaran pekerjaan yang baik pada saat seleksi lowongan pekerjaan. Harapannya ini mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman nanti ke depannya. Video ini juga saya simpan di Zoom, dan seperti biasa saya post di YouTube. Teman-teman bisa lihat lagi mungkin 2 tahun lagi, setahun lagi. Oh, dulu saya pernah belajar sama Pak Bambang. Pengen lihat lagi nih apa tipsnya sehingga saya bisa pada saat seleksi saya bisa lolos cepat dan nggak nganggur lama-lama di rumah. Saya bisa langsung kerja gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman semua, hari ini di kegiatan mata kuliah kita, prodi digital, mata kuliah digital marketing pertemuan kelima. Kalau sebelumnya kita sudah membahas sosial media ya, latar belakang kita belajar mengenai digital marketing, kemudian juga e-commerce ya. Nah, hari ini kita akan mendalami terkait how website itu sangat sangat penting bagi seorang digital marketers dalam menjual produk dan layanannya, apalagi teman-teman next calon entrepreneur muda, pelaku UMKM dan bisnis, yang harapannya website ini bisa digunakan, salah satu tools yang digunakan selain mengoptimalisasi search engine, sosial media ya, e-commerce, sehingga pada saat orang mencari profil perusahaan atau usaha kita itu bisa dilihat dari website. Kalau misalnya sosial media itu profilnya sedikit yang bisa kita cantumkan, namun website kita bisa mencantumkan lebih detail lagi dalam bentuk video, foto, alamat, kemudian profil perusahaan dalam bentuk teks dan lain sebagainya, yang tentunya ini bisa menjadikan perusahaan kita looks profesional dan lebih informatif, sehingga pada saat para supplier ataupun konsumen kita ingin mencari dan bekerja sama dengan kita, mereka tahu oh perusahaan ini jelas ya,
alamatnya, kantornya, profil perusahaan. Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti yang sudah go public itu biasanya ada laporan keuangan perusahaan juga yang dicantumkan di sana, sejarah perusahaan, jumlah karyawan dan lain sebagainya, bergerak di bidang apa. Ini adalah salah satu hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengedukasi market dan menjelaskan brand image, profile, corporate image perusahaan seperti itu. Sebelum masuk mungkin ada video yang menurut saya sangat bagus. Jadi ini ada Ibu Sri Rahayu yang seorang guru yang menceritakan mengenai anak didiknya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di sini bahwa karakter, adab, sopan santun, disiplin, integritas, kejujuran itu lebih penting dari sekedar nilai dan ilmu yang tinggi ya. Belum tentu teman-teman yang mungkin IPK-nya sekarang 4,0 itu lebih sukses dibandingkan IPK teman-temannya yang 2,5, 2,7 gitu ya. Malah saya perhatikan juga banyak sekali yang teman-teman yang IPK-nya rendah yang mungkin dulu pada saat mahasiswa dilihat sebelah mata ternyata pada saat bekerja dan ini ya mereka lebih sukses karena mereka lebih gampang bergaul, berkomunikasi ya, networkingnya banyak dibandingkan yang mungkin kutu buku ataupun yang IPK-nya bagus namun ini ya hanya fokus di sana aja. Nah, tapi yang pengen saya sampaikan adalah semuanya bagus, teman-teman harus bisa nggak hanya di dua sisi. Kayak dulu saya menyadari bahwa pada saat saya kuliah, saya tuh tipikal introvert gitu ya, nggak suka bergaul, tapi saya harus belajar berubah gitu ya. Jadi saya aktif di hampir 7 organisasi di kampus, jadi ketua organisasi beberapa organisasi, sehingga bisa melatih kemampuan komunikasi saya. Nah, ini harapan saya juga teman-teman masih semester 5, teman-teman bisa ikut nih di HIMA, di BEM, ataupun di beberapa organisasi kampus yang positif, yang bisa berdampak pada kemampuan soft skill dan hard skill teman-teman nanti ke depannya ya. Ini contoh yang ada pesan yang bagus yang mungkin teman-teman bisa dalami ya dari Ibu Sri Rahayu. Saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat. Dia kaya, ranking 1 terus diangkat menjadi dokter. Ini siswa yang di kelas saya ya, yang ini. Kan saya wali kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMP 3. Kan kalian lupa saya, Ibu Sri Rahayu. Mau ngomong, padahal siswa tersebut gampang saya tinggikan luar biasa. Belum punya karakter ada kita. Biasanya tidak tahu lah di waktu itu. Nah, dengan siswa yang tadi, saya pergi ke Manspata. Hari mulai malam, motor saya bocor, mogok masuk air. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan, kok itu? Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan untuk meminta bantuan. Kita nggak saya tidak ada satu orang yang bahkan saya pergi mobil besar tidak membantu saya. Hanya adalah 2 orang anak bujang dengan berkendaraan. Dilihatnya dalam gelap, yang berbalik, ya akhirnya agak curiga. Begini kan, ini sedikit. Iya, Bu, saya yang ini, yang dikasih yang begini. Akhirnya saya dipeluk ya. Dipeluknya dia nangis. Ibu kenapa sampai di sini? Ibu kenapa? Oh saya begini cerita. Saya kejadiannya begini. Ya udah, saya naik motor itu, ibu saya gonceng, dan motor saya didorong oleh teman saya. Jadi saya naik motor dia, sambil turun ke depannya, motor saya di bawah dia. Padahal jaraknya 10 kilo. Akhirnya saya sampai ke tempat itu, sudah ibu masuk penginapan, urusan motor urusan saya. Pokoknya ibu tahu saja motor ibu beres. Ya udah, sekali besok motor saya diantarkannya. Udah bagus, udah bersih banget. Terusnya saya balik berurusan lagi dengan orang sudah diselesaikan oleh murid ibu yang itu luar biasa. Waduh, dari akhirnya saya berpikir ternyata benar apa yang dikatakan ahli itu,
mencetak karakter, mencetak jiwa siswa yang bagus, mencetak kedisiplinan siswa yang bagus, akhirnya menjadi bagus. Tetapi mencetak siswa hanya selebar kertas, angka itu berbeda dengan. Oke, baik. Jadi cerita Bu Sri ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa karakter, adab, sopan santun, ya itu bisa teman-teman pegang terus ya. Ketika nanti teman-teman sudah menjadi pelaku usaha yang sukses, pebisnis yang sukses ya, yang harapannya itu bisa dipegang terus ya sebagai karakter kita gitu ya. Jadi teman-teman bisa memegang pesan moral yang diambil atau yang dijelaskan oleh Ibu Sri tadi ya. Oke, teman-teman semua, saya coba lanjutkan 30 menit ke depan. Saya akan coba mendalami dan menjelaskan ke rekan-rekan semua why website is very important for the business, para pelaku UMKM, ya, para calon-calon pengusaha seperti teman-teman dalam menjelaskan atau membuat suatu bisnis dalam bentuk company profile perusahaan yang tentunya ini bisa membuat perusahaan teman-teman ya atau teman-teman bekerja di suatu perusahaan, teman-teman bisa membuat website yang bisa digunakan untuk corong perusahaan seperti itu. Nah, website ini sebenarnya adalah sebuah kumpulan halaman atau page ya. Jadi saya ada tahun 2008 atau 2007 saya membuat blog ya di Blogspot. Dulu ada di WordPress juga, sampai sekarang juga masih ada. Jadi itu adalah kumpulan dari halaman-halaman gitu ya. Makanya teman-teman pada saat buka Detik ya, klik link berita, masuk halaman berita, nanti masuk lagi di link yang lain, masuk berita yang lain gitu ya. Jadi merupakan suatu kumpulan website yang di dalamnya terdapat informasi berupa teks, data, gambar maupun video yang bersifat dinamis ataupun statis ya. Jadi website ini bisa kita gunakan untuk menginformasikan mengenai profil perusahaan dalam bentuk gambar, video, foto, data yang bisa meyakinkan pelanggan kita atau calon supplier kerjasama kita, partner kita, sehingga mereka lebih percaya lagi, wah perusahaan ini benar-benar bonafide dan benar-benar profesional seperti itu. Nah, halaman website itu bisa biasanya berupa dokumen yang ditulis dalam bentuk HTML ya, Hypertext Markup Language yang biasa diakses. Mungkin teman-teman pernah suka mengakses http:// misalnya detik.com ya misalnya ya. Jadi HTTP ini adalah suatu protokol yang menyampaikan informasi dari server website perusahaan yang ditampilkan kepada user atau pembaca seperti itu. Nah, web ini jadi menggunakan teknologi hyperlink atau alamat ya http://www.telkomsel.com misalnya, pertamina.com misalnya ya, yang isinya menghubungkan dokumen-dokumen yang ada dan yang ingin ditampilkan kepada si pembaca website tersebut. Di mana di teknologi ini dituntut untuk menemukan informasi dengan mengikuti link atau tautan ya, tautan tadi HTTP misalnya ya. Jadi triple W ini ditemukan pertama kali tahun 91 oleh Tim Berners-Lee yang awalnya hanya ingin cara menyusun arsip-arsip ya. Makanya pada saat teman-teman membuka Google ya, itu ada link, kemudian di situ berupa link arsip-arsip. Saya biasanya pada saat saya membuat blog juga sama tuh. Arsipnya diklasifikasikan berdasarkan bulan posting misalnya ya. Atau teman-teman bisa mengklasifikasikan postingannya berdasarkan jenis postingan. Kalau misalnya di berita portal online, mereka mengklasifikasikan ada yang kayak misalnya Detiknet ya, ada yang misalnya yang gosip artis misalnya, atau berita terkini, politik, asmara dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tujuan website ini bagi teman-teman sebagai calon pelaku UMKM, pebisnis, ataupun profesional di perusahaan, bahwa yang pertama sebagai fungsi website ini komunikasi ya, yang pasti kita ketika menggunakan website kita bisa menginformasikan ke calon mitra kita, partner kita, seller kita ataupun pelanggan, ini loh perusahaan kita misalnya bergerak di bidang skincare,
produknya ABCD, harganya ABCD, tokonya di mana, kantornya di mana, untuk kontak centernya di mana gitu ya. Kemudian juga fungsi informasi, menginformasikan produk dan layanan kita apa aja, termasuk juga entertainment, hiburan, kemudian juga transaksi gitu. Website juga bisa melayani penjualan lewat website, kemudian di follow up sama tim sales nanti akan menghubungi pelanggan dan pelanggan bisa mendapatkan barangnya dan lain sebagainya. Kemudian juga tujuan website juga bisa memperluas jangkauan promosi karena website ini bisa dibuka linknya di seluruh dunia selagi mereka menggunakan internet. Mereka bisa mengakses info terkait website tersebut. Kemudian juga media tanpa batas ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan brosur, baliho, koran lokal, misalnya menggunakan apa ya, koran lokal ya, itu hanya di Kota Medan aja misalnya. Namun ketika kita menggunakan website, orang yang ada di Jerman, orang yang ada di Papua, di Jakarta bisa menggunakan website ketika mereka mengetahui mengenai website kita. Kemudian promosinya juga lebih luas ya. Kemudian juga media pengenalan perusahaan sebagai corporate image ya, mengenalkan perusahaan ya. Misalnya Telkom menginformasikan terkait info laporan keuangan perusahaan di websitenya. Jadi para pemegang saham, stakeholders, dan lain sebagainya bisa tahu nih profil kinerja perusahaan, laporan laba rugi perusahaan, produk-produk perusahaan yang diluncurkan, strategi perusahaan, visi misi, dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa menjadi brand image yang kuat bagi perusahaan untuk mengenalkan ke khalayak dan stakeholders. Juga sebagai media promosi nih, kita bisa kalau sosial media mungkin kita terbatas karena kecil misalnya ya, tapi kalau website kita bisa mencantumkan sebanyak-banyaknya informasi sehingga ketika orang mencari informasi yang lengkap bisa biasanya setelah melihat sosial media mereka akan mencari informasinya ke website perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk fungsi dan tujuan website juga sebagai company presence ya, sebagai bisa mengenalkan profil perusahaan, kehadiran perusahaan lewat website ini sehingga tahu nih perusahaan ini sebenarnya bergerak di bidang apa gitu ya. Misalnya teman-teman buka telkomsel.com, teman-teman bisa ngelihat, oh produk Telkomsel ini ada apa aja sih? Oh ada IndiHome, ada Bayu, ada Halo misalnya, ada Telkomsel Prabayar, ada Orbit dan lain sebagainya. Kantornya di mana? Oh di sini ada kantornya di Medan misalnya di Gedung Merah Putih misalnya, atau di Jambi atau di setiap kabupaten ada kantor perwakilan gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui produk service layanan perusahaan, kemudian memprospek klien-klien calon-calon pelanggan potensi kita, dan tentunya yang terakhir meningkatkan company image ya. Jadi kalau misalnya profil website kita bagus, nanti pasti image wah ini memang perusahaan bonafit yang besar gitu ya. Nah, kalau saya di bisnis yang saya jalankan, kalau memang kita nggak bisa membangun website, kita bisa membangun blog aja gitu ya, blogspot.com, wordpress.com. Intinya dengan adanya blog ataupun mini website itu bisa kita gunakan untuk membangun image kita gitu ya. Jadi orang yang ingin mencari informasi, karena saat ini orang itu mencari informasi lewat Google misalnya ya. Google itu punya prinsip finding the information to the people ya, connecting people to information. Jadi bagaimana informasi yang kita tampilkan di website, di blog ya, di media sosial itu menginformasikan benar-benar mengenai profil perusahaan kita gitu ya, produk dan layanan kita, kontak yang bisa kita tampilkan gitu ya. Ini adalah benefit website ketika mereka menggunakan website untuk perusahaan. Nah, ini juga ada beberapa website yang mungkin bisa teman-teman gunakan ya. Misalnya teman-teman, wah saya pengen pakai WordPress atau Blogspot aja gratis misalnya ya. Teman-teman bisa menggunakan WordPress, blogger.com ya, punya Google, Zoomla, Wix.com, Zoho, One on One, Zimdo, Magento, Weebly, Squarespace yang bisa digunakan untuk membangun website teman-teman. Misalnya teman-teman membuat rumah bunga craft.blogspot.com, setelah blognya jadi teman-teman bisa juga hosting misalnya jadi
rumahbungacraft.com gitu ya. Jadi teman-teman bisa juga hosting. Jadi misalnya para public figure atau misalnya perusahaan-perusahaan juga mereka menghosting gitu ya. Jadi lebih bagus lagi. Jadi mereka menggunakan hosting.com. Ada juga yang kalau pemerintah government gov gitu ya, atau pendidikan.edu.id misalnya ya, .co.id, .com, .or.id misalnya ya, seperti itu. Nah, tipe-tipe website ini yang pertama ada juga website yang non-profit, misalnya mereka mengenai profil perusahaan yang tidak berorientasi pada profit, kemudian website educational pendidikan misalnya unimed.ac.id, misalnya Inpreneur misalnya ya, ada website pelaku UMKM, e-commerce misalnya Tokopedia, Shopee.com gitu ya, bisnis website misalnya teman-teman membuat bisnis yang tadi, rumahbungacraft.com misalnya, portofolio website, media website ya banyak ya, jadi seperti detik.com, kompas.com, cnbc.com, di mana website-website ini punya tujuan yang berbeda, jadi bisa disesuaikan dengan tujuan teman-teman membangun website itu untuk apa gitu ya, seperti itu. Jenis website juga nih ada macam-macam nih, ada blog yang saya gunakan dari tahun 2007 untuk ya untuk sebagai ya sharing-sharing aja gitu ya. Bambang Purnomo hp.blogspot.com saya buat dari tahun itu, cuma saya sekarang nggak aktif lagi karena saya pindah ke video, ke vlog ya, ke YouTube channel karena bisa dimonetize, bisa dapat uang. Sebenarnya di blog juga bisa dimonetize juga ya, bisa dapat uang juga dari sana gitu ya, di AdSense gitu ya. Ya, kalau blog ini biasanya memposting konten berupa artikel, gambar, atau video untuk mendukung tujuan pemilik blog, misalnya ya. Kemudian toko online, teman-teman bisa menjual layanannya, jilbabnya, misalnya, atau craft bunga, misalnya dan lain sebagainya, kerajinan tangan lewat toko online, transaksi bisa dilakukan di sana, jual beli pelanggan ya, menawarkan produk atau layanan dalam bentuk toko, kemudian juga website bisnis, melakukan branding untuk bisnis, memperkenalkan latar belakang perusahaan, produk yang ditawarkan gitu ya. Kemudian ada website pribadi, biasanya public figure, untuk branding, persona branding gitu ya, untuk mengundang kolaborasi. Website pemerintah ya, misalnya pemerintah Sumatera Utara gitu ya, menyajikan platform bagi pemerintah untuk menginformasikan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, program berita terkait instansi pemerintah tersebut. Kemudian website majalah, portal berita misalnya detik.com, kompas.com, CNBC, BBC gitu ya. Artikel-artikel yang real time dan update, dan ini bisa kita akses secara gratis misalnya ya. Kemudian website non-profit ya, mempresentasikan nilai-nilai yang ditawarkan organisasi non-profit sambil mengajak pengunjung untuk menjadi donatur, misalnya kayak NGO, non-government organization, LSM gitu ya. Kemudian juga ada website portofolio yang mempromosikan keahlian dengan cara menunjukkan karya serta pengalaman kerja. Tujuannya adalah untuk menemukan peluang kerja atau kerjasama yang baru, misalnya LinkedIn gitu ya, itu contoh juga yang bisa kita gunakan. Ini macam-macam website, ada website dinamis juga. Website dinamis ini adalah suatu website yang secara strukturnya diperuntukkan untuk update sesering mungkin ya. Contohnya ya website berita gitu ya. Mereka berapa menit sekali pasti ada berita baru. Jadi biasanya bisa diakses oleh para pengguna, dan juga ada menu untuk para wartawan atau redaktur atau redaksi yang ingin memposting berita terbaru gitu ya. Nah, contoh website dinamis ini biasanya seperti website berita, personal blog, toko online, marketplace, contoh kompas.com, detik.com, seperti itu. Kemudian contoh website dinamis ya, seperti kita buka kompas.com ya, bergerak terus, beritanya juga bisa dikatakan semenit, 2 menit, atau 10 menit sekali ada berita baru, langsung update dan real time gitu ya. Kemudian ini ada juga website interaktif. Jadi website interaktif ini di situ si user
bisa mempost ya komunitasnya. Jadi website interaktif ini kayak Kaskus ya, ya dulu ini media yang sangat-sangat di bawah tahun 2010 kayaknya ya, pada saat saya masih ini ya baru awal-awal kerja tahun 2007 ini. Kaskus ini sebelum ada Shopee, Tokopedia, bahkan kita belanja transaksi online itu lewat ini, lewat Rekber ya, rekening bersama namanya zaman dulu. Jadi kalau sekarang lebih enak lagi, kita belanja bisa langsung masuk ke rekening Shopee, barang diterima, baru uangnya masuk ke si penjual gitu ya. Kalau dulu nggak, lewat rekening bersama si Kaskus gitu ya. Jadi di website ini para pengguna bisa berinteraksi dengan para pengguna lainnya, beradu argumen, forum ya namanya, seperti forum gitu ya. Nah, kemudian juga teman-teman juga bisa hosting. Jadi dari website yang atau dari blog yang teman-teman buat atau dari wix.com gitu ya, teman-teman bisa hosting. Misalnya contohnya di niagahoster.co.id biasanya ada range ya. Saya pernah juga hosting, itu ada harganya, misalnya setahun ada yang 500.000, ada yang sejuta, ada yang di bawah 500.000 juga, tergantung alamatnya, websitenya. Kalau misalnya .com mungkin lebih mahal, .co.id ya lebih mahal ya, online ya, jadi memang tergantung peruntukannya. Jadi kalau teman-teman masih UMKM yang kecil, saya pikir bisa blogspot.com aja, pakai wordpress.com. Tapi kalau sudah mulai pengen webnya lebih menarik lagi, teman-teman bisa hosting juga dari blog yang teman-teman buat. Yang mungkin dari awal saya buat tugas pertemuan awal, teman-teman saya suruh buat tuh, eh, tolong buat tugas dan di post di blog ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah suka menulis, suka memposting informasi gitu ya, teman-teman bisa menjadikan website pribadinya jadi memiliki domain.com, misalnya tadi ini saya buat ya, rumahbunga.com, arimbicraft.com gitu ya, atau misalnya nama teman-teman sendiri, misalnya Ariko eh, saputra.com gitu ya. Itu bisa digunakan untuk di hosting, sehingga teman-teman, wah keren nih, bagus gitu ya. Kemudian domain website itu banyak ya, contohnya bisa dibaca di teman. Mohon maaf lagi batuk. Nah, domain website itu ada .co.id, biasanya digunakan untuk badan usaha yang memiliki badan hukum sah, misalnya PT, CV gitu ya. Kemudian .go.id biasanya untuk lembaga pemerintah RI, misalnya ya, apa Pemprov eh, Sumatera Utara, .go.id misalnya. Kemudian ACID dipakai untuk lembaga pendidikan, misalnya unimed.ac.id, unja.ac.id gitu ya. Kemudian ada .or.id dipakai untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk ke dalam kategori ya. .co.id, .go.id atau polmil.id atau ACID. Kemudian ada war.net.id, sch.id, web.id ya. Jadi banyak yang bisa teman-teman gunakan ya. Tergantung peruntukannya. Jadi teman-teman bisa hosting sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, jadi website ini sangat penting, jadi bisa di-inline-kan antara sosial media, e-commerce ya, kemudian website untuk peruntukan tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan apa? Ya pasti meningkatkan performance penjualan sebesar-besarnya dengan penjualan dari bisnis lewat digital marketing ya, seperti itu. Oke, teman-teman, untuk di minggu depan saya pengen teman-teman coba membuat suatu ide bisnis yang mungkin teman-teman, siapa tahu nih, apalagi teman-teman para pelaku, calon-calon para pengusaha muda yang sukses ya. Amin. Jadi teman-teman nanti bisa mulai nih ya. Jadi teman-teman itu adalah lulusan dari Universitas Negeri Medan, kebetulan dapat modal nih 200 juta. Apa yang akan teman lakukan kalau ada modal 200 juta nih? Yang pertama, rencanakan bisnis apa yang akan dibuat. Logo usaha yang dibuat, teman-teman bisa buat dari Canva atau dari aplikasi-aplikasi gratis lainnya di internet. Mengapa? Misalnya, saya mau jualan buah, Pak, namanya Indah Buah misalnya. Karena di dekat rumah saya nggak ada yang jualan buah, tapi rame perumahannya gitu ya.
Kemudian menginfo pesaing apa, misalnya di sekitar saya cuman ada satu toko buah dan itu juga buahnya sedikit gitu misalnya. Siapa target pasarnya, bagaimana teman-teman menjual produk ini, bagaimana mempromosikan usaha lewat digital marketing ya. Jadi tugasnya teman-teman buat ide bisnis ini dalam bentuk PowerPoint, mau 5 slide, mau 10 slide silahkan. Nanti teman-teman jelaskan dalam bentuk video di YouTube. Jadi PowerPoint-nya nanti dijadikan penjelasan dalam bentuk video di YouTube dan disubmit paling lambat di Rabu depan tanggal 2 Oktober 2024 jam 5 sore di link tugas Google Sheet seperti biasa dan jangan lupa dicantumkan nama, NIM, nama mata kuliah, fakultas, nama dosen, universitas ya. Ini contohnya, jadi ada slide PowerPoint-nya. Teman-teman bisa gunakan Canva juga bisa. Jadi slide-nya terus di-record, teman-teman nanti mukanya kelihatan. Jadi teman-teman menjelaskan mengenai ide bisnis yang teman-teman buat seperti itu ya dan di-post di YouTube channel teman-teman. Kemudian tugas yang kedua, membuat video di TikTok, memperkenalkan diri teman-teman, jurusan, asal fakultas, nama, dan di sini teman-teman membuat 1 atau 3 menit paling banyak. Mengapa penting nih teman-teman sebagai calon-calon lulusan prodi kewirausahaan ya lulusan ini ya digital marketing. Kenapa sih teman-teman belajar dan penting bagi teman-teman untuk belajar digital marketing ya? Silahkan linknya juga di post di paling lama di hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 di link tugas Google Sheet seperti biasa seperti itu ya. Kalau ada yang bingung, kurang jelas, teman-teman bisa tanya di grup atau PM ke saya juga dipersilahkan ya. Oke, saya pikir cukup untuk hari ini. Silahkan dibuat tugasnya di minggu depan. Kemudian yang kedua, jangan lupa absen di link yang sudah saya share atau teman-teman bisa barcode link yang ada di WA Group Prodi Digital Kewirausahaan ya, mata kuliah digital marketing. Silakan teman-teman absen untuk sebelum paling lama sampai jam 6 sore ini ya. Sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau bertanya terkait tugas, materi hari ini, ataupun lainnya, saya persilakan. Ada yang mau ditanya, teman-teman semua? Muhammad Zaki Zalwagar, Mutiara Fadila, Wilson Ambarita yang nggak buka open cam, Marito Sinurat ya. Mungkin ada yang mau ditanya, silakan. Baik, kalau enggak, saya akan eh, akhiri kegiatan perkuliahan hari ini. Kalau ada yang bingung dan nggak mengerti mengenai tugas, silakan. Jangan lupa ya tugasnya ada 2 mengenai TikTok, mengenai kenapa teman-teman belajar digital marketing dan itu penting. Yang kedua, membuat ide bisnis dengan modal 200 juta ya. Teman-teman buat dan linknya ada 2 link yang terpisah yang saya buat. Jadi teman-teman silakan buat di tugas 5 di sini di tugas 5 ini teman-teman silahkan oke di tugas 5 ini teman-teman di sini bisa di-post ya di-post di yang satu link YouTube penjelasan PowerPoint dan ada muka teman-teman yang kedua link TikTok ya ini waktunya sama di deadline-nya di Rabu depan ya seperti itu. Oke, baik. Saya pikir cukup. Sehat-sehat semuanya. Jaga kesehatan. Dipelajari lagi materi-materi yang saya share. Semoga materinya bermanfaat. Saya nggak banyak memberikan materi karena saya pikir mahasiswa saat ini juga lebih pinter. Banyak informasi yang kita bisa dapatkan di internet. Kemudian saya hanya menggiring teman-teman untuk membuka mindsetnya bahwa integrasi antara sosial media, website, e-commerce, digital marketing ini sangat berkaitan erat untuk bisa memperkuat lini bisnis teman-teman dalam menjual produk dan layanan lewat digital ya seperti itu. Saya pikir cukup. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sehat-sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan dan jangan lupa buat tugasnya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Iya.